today. Saat ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia masih dengan bab 1, yaitu menyingkap peristiwa di balik berita. Nah, hari ini kita sudah ada pada pembahasan bagian D, yaitu menyajikan teks berita dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah belajar pada bagian awal mengenal apa itu berita, kemudian kita sudah mengidentifikasi informasi-informasi penting dalam teks berita, kemudian kita juga sudah mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Saat ini kita sudah ada pada bagian pembahasan terakhir di bab ini, yaitu menyajikan teks berita dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, anak-anak, artinya kalian akan melakukan dua hal. Yang pertama menulis berita, yang kedua membacakan berita. Nah, kita akan mulai dulu untuk langkah yang pertama. Kalian akan menulis berita. Nah, harus kalian perhatikan bahwa tujuan utama dalam menyampaikan berita atau menulis berita adalah menyampaikan informasi ya secara akurat, supaya para pembaca, para pendengar bisa mengerti, memahami berita yang kita sampaikan. Kemudian, masih ingat prinsip yang pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tidak semua peristiwa dapat dikategorikan berita. Berita adalah mengangkat hal-hal yang penting, hal-hal yang luar biasa. Nah, anak-anak, perhatikan juga bahwa ketika kalian menulis berita atau menyampaikan berita, berita itu harus bermanfaat bagi banyak orang. Jangan sampai mengangkat sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke, bagaimana caranya kita membuat sebuah teks berita? Nah, kita harus melakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan dulu inti informasi. Jadi menentukan dulu inti informasi. Nah, dalam menentukan inti informasi anak-anak, kita perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, ketika menulis berita, kita harus memperhatikan bahwa berita itu harus bersifat faktual. Ingat, bersifat faktual artinya semua yang kita ambil, data yang kita ambil, informasi yang kalian ambil itu harus bersifat faktual, artinya benar-benar terjadi. Bukan gosip atau bukan cerita dongeng misalnya, atau kejadian yang tidak benar-benar terjadi yang hanya dibicarakan oleh masyarakat, tidak seperti itu ya. Tetapi berita yang benar-benar terjadi, karena yang pertama adalah harus bersifat faktual. Yang kedua, perlu kita memperhatikan bahwa membuat sebuah berita, menulis berita harus sesuai dengan poin yang kedua, yaitu aktual. Nah, anak-anak, faktual dan aktual berbeda ya. Kalau faktual itu sesuai dengan fakta, kalau aktual berarti sebuah berita yang benar-benar masih hangat diperbincangkan, sebuah berita yang masih baru, bukan berita yang kalian ambil misalnya sudah pernah disampaikan atau diberitakan 2 atau 3 bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya. Jangan, harus benar-benar berita yang sedang hangat-hangat diperbincangkan. Itu artinya aktual. Kemudian yang ketiga, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan teks berita. Itu untuk langkah yang pertama ya. Kalian sudah menentukan inti informasi. Yang kedua, buatlah kerangka. Kerangka berita itu seperti apa? Caranya mudah, yaitu dengan memperhatikan rumus 5W1H atau yang dikenal dengan adik Simba. Maka buatlah dulu pertanyaan menggunakan pertanyaan-pertanyaan rumus adik Simba. Masih ingat? Misalnya, apa, di mana, dan seterusnya. Jadi buatlah dulu pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian itu yang disebut dengan kerangka dari berita. Nah, untuk langkah yang ketiga, yaitu kita akan mengembangkan kerangka yang sudah kita buat. Kalau sebelumnya kalian sudah menentukan kerangkanya dengan menggunakan rumus 5W1H atau yang dikenal juga dengan adik Simba. Nah, lewat rumus itu atau lewat kerangka itu kalian akan membuat atau mengembangkan kerangka tersebut dalam bentuk sebuah teks. Tentu akan digabungkan kata-kata, kalimat per kalimat sehingga terbentuklah sebuah teks berita. Kemudian yang keempat adalah menentukan judul. Nah, perhatikan ketika menentukan sebuah judul teks berita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah judul yang kalian buat harus singkat,
padat dan jelas. Artinya tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh bertele-tele, tapi harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua, harus mencerminkan isi berita. Artinya bahwa judul yang kalian angkat benar-benar bisa mewakili isi berita yang akan kalian sampaikan. Jangan sampai beritanya tentang hewan misalnya, tapi kemudian dalam isi beritanya tentang manusia. Nah, itu tidak sinkron ya, tidak bagus, tidak sesuai. Yang ketiga, harus menarik pembaca. Judul yang kalian angkat harus benar-benar bisa menarik pembaca. Misalnya, siswa SMA berhasil membuat sebuah robot. Nah, ketika mendengar judul itu, orang akan, kemudian pembaca atau pendengar akan mulai tertarik. Wow, siswa siapakah itu? Berasal dari sekolah manakah itu? Siapakah dia? Orang akan tertarik untuk mendengarkan berita yang kalian sampaikan atau membacakan berita yang kalian tulis. Yang terakhir, berita tersebut harus bermakna tunggal. Tidak boleh ambigu atau membingungkan. Artinya bahwa jangan sampai judul yang kalian ambil itu menggunakan kalimat yang memiliki makna-makna yang misalnya terselubung, sehingga orang bingung apa maksudnya dari judul ini, apa maksud dari berita ini. Orang terbuat bingung ya. Sehingga perlu diperhatikan 4 bagian tadi. Yang kelima adalah membaca berita. Dari teks yang sudah kalian buat, kalian akan membaca berita tersebut. Oke, baik, selamat mencoba, dan saya percaya kalian pasti bisa untuk melakukan bagian D, yaitu menyajikan teks berita baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Oke, good luck for all. God bless you.